Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, di mana saja berada, baik itu di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing yang masih mengikuti secara online. Bagaimana kabarnya? Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan karena kita kembali berkumpul bersama untuk memenuhi undangan Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Cinta yang dicintamu. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-9 dan ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Mari jemaat Tuhan dan penuh semangat dan hormat kita menyembah Dia, kita memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dimanapun kita berada, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kita katakan, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Karena hanya Dialah patut kita sembah, yang patut kita puji. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia yang berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan bahwa diri kita adalah manusia-manusia yang fana, manusia-manusia yang penuh dengan cacat dan celah, penuh dengan keberdosaan. Mari saya ajak kita semua boleh menundukkan diri kita, hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua boleh mengambil teduh sejenak sebelum kita membacakan pengakuan dosa kita dengan pembacaan litani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Terhadap Engkau sajalah aku telah melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Mari bersama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ada anugerah yang Tuhan kembali terus nyatakan bagi kita. Mazmur 66 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita sungguh bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni. Dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Untuk itu marilah kita memperbaharui komitmen kita. Mazmur 28 ayat 7-8 yang kita ucapkan secara bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita rindu akan firman-Nya. Karena itu pada saat ini kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kemana saja sudah siapkah kita untuk mencari jiwa-jiwa yang berharga, jiwa-jiwa yang dicintai Tuhan? Kemana saja ku telah sedia, pimpinan-Mu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salib-Mu, Tuhan pimpinan-Mu sempurna dalam kota besar. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di mata-Mu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicinta-Mu. Tuhan, bersediakah kita untuk mencari jiwa-jiwa yang berharga, jiwa-jiwa yang dicintai Tuhan? Kemana saja ku telah sedia, pimpinan-Mu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salib-Mu, Tuhan pimpinan-Mu sempurna dalam kota besar. Dalam kota besar
sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia. Ku mau cinta yang dicintamu. Dalam kota besar, dalam kota besar, atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia. Ku mau cinta yang dicintamu. Ku mau cinta yang dicintamu. Ku mau cinta yang dicintamu. Sungguh Tuhan, biarlah pujian ini boleh mengingatkan kami bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh siap sedia kemanapun Tuhan inginkan kami untuk pergi. Kami boleh siap sedia untuk kami boleh memberitakan Injil. Untuk kami siap sedia, kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, mengurapi setiap kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, jam ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah. Kita boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah dipanggil untuk menderita. Panggilan untuk menderita ya. Bapak Ibu kalau baca tema ini gimana? Panggilan untuk menderita gitu ya. Saya rasa nggak ada setiap orang yang mau dipanggil untuk menderita. Atau mengikuti panggilan yang ujung-ujungnya adalah isinya menderita. Ya, jadi waktu saya dapat tema ini ya Bapak Ibu ya. Wow gitu ya. Gimana ini panggilan untuk menderita gitu ya, kayaknya berat sekali ya. Tetapi ini firman Tuhan dan hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang tokoh yang begitu terkenal. Yang sudah kita tahu bagaimana dia, kita tahu bagaimana kehidupannya. Saya ajak kita semua boleh buka Alkitab kita ya. Dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius 2, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. LAI memberi judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada yang tahu 3 orang ini? Yang sudah tua, agak-agak botak gitu ya, Steve Jobs. Ya, Steve Jobs adalah seorang penggagas Apple, perusahaan Apple ya. Dia salah satu pendiri dari perusahaan Apple. Lalu yang muda, cowok yang muda itu saya yakin mungkin Bapak Ibu yang punya anak muda tahu ini ya. Dia adalah Jerome. Ya, kalau Bapak Ibu suka nonton YouTube, nah Jerome ini lagi cukup booming ya, cukup booming dengan kanal YouTube-nya, dengan konten-kontennya yang dia kemas. Jerome ini anaknya Pak Marojahan, Bang Ojak ya, Jerome Pauline. Lalu yang cewek sendiri di tengah itu, dia seorang influencer yang saat ini juga cukup terkenal. Kalau ibu-ibu main IG, Instagram atau TikTok gitu ya, Bapak Ibu. Lalu suka ada yang review-review gitu ya produk. Misalkan ini pointer, nanti dia pakai, dia review produk ini gitu ya, dia kemas dengan sebuah video singkat yang menarik gitu ya. Namanya Wulan Wu, disebut Mama Milenial ya. Dengan slogannya milenial bukan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketiga orang ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Tidak dipungkiri ya, Steve Jobs adalah orang yang sukses dengan pencapaian-pencapaian yang dia lakukan di dalam perusahaan Apple. Lalu Jerome Pauline juga siapa yang nyangka gitu ya, seorang anak muda yang masih muda dengan waktu yang sangat singkat dia bisa mendapatkan 10.000 followers di akun YouTube-nya. Dan Wulan Wu seorang ibu rumah tangga biasa yang kemudian dibanjiri dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai macam produk untuk dia review, untuk dia bikin kontennya, untuk dia istilah kata larisin jualannya gitu ya, produk mereka. Tapi seringkali kita melihat, wow, hebat ya bisa berhasil, hebat ya bisa sukses. Seringkali kita melihat akhirnya, endingnya dia sukses, berhasil jadi orang kaya gitu ya. Tetapi kita tidak tahu atau seringkali kita mengabaikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ada hal-hal yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan. Misalnya Bapak Ibu, untuk membuat sebuah konten gitu ya, saya yakin perlu ide-ide yang menarik. Bapak Ibu mau jualan di HP gitu ya, live gitu ya. Ya Bapak Ibu, mari kalau saya suka lihat contoh Wahyudi lagi lihat TikTok gitu ya. Ya ini ya produk ini ya gitu ya. Harus menarik gitu ya. Harus bikin konten yang menarik. Harus dikemas dengan cara yang fresh, yang menyegarkan. Kalau yang cuma ya ini pointernya, mereknya Logitech gitu ya. Gitu ya, nggak ada orang yang mau beli Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak menarik gitu ya. Tetapi seorang konten kreator, seorang YouTuber, dia harus memikirkan bagaimana produk atau konten yang akan dia sajikan itu menarik. Makanya dia harus punya ide-ide yang bagus, ide-ide yang fresh. Mungkin juga dia begadang. Ketika dia harus mengedit video itu, dia harus begadang gitu ya. Udah pusing mikirin idenya, lalu dia harus mengedit video itu begadang, lalu kemudian juga mungkin kadang dikejar-kejar oleh produsen dari produk tersebut. Kapan videonya selesai? Kapan videonya? Karena udah harus mau tayang, tanggal sekian harus tayang videonya, harus muncul gitu ya. Harus kerja keras. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya perusahaan, yang bekerja di perusahaan, yang merintis usaha, jualan, dagang,
Saya yakin ada kerja keras bukan? Bangun pagi, ya, bahkan lebih pagi dibandingkan orang lain. Dia harus bekerja, dia harus berusaha menyiapkan ini dan itu. Bagaimana perusahaan itu bisa menjadi baik, menjadi bagus penghasilannya. Dia harus berjuang, bekerja keras bagaimana dagangan itu bisa laris. Nah, seorang Steve Jobs pun Bapak Ibu, dia sendiri mengembangkan produknya. Itu bukan dalam waktu singkat. Memang 10 tahun produk itu langsung berkembang, Apple itu. Di usianya yang masih muda. Umur 20 tahun dia memulai usaha Apple. Dan ternyata dimulai dari mana? Dia bekerja di garasi mobil Bapak Ibu. Produk Apple itu dimulai dari sebuah garasi mobil yang kecil. Dan dia mulai bekerja di situ dengan temannya. 10 tahun kemudian perusahaan itu berkembang. Tetapi di usia yang ke-30 dia dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, dipecat gitu ya. Bapak Ibu, kalau menjadi Steve Jobs, ketika dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, mungkin penerimaan kita berbeda-beda. Ada yang akhirnya malah, ya udahlah, males, ngapain gitu ya. Ya udahlah, terpuruk dengan keadaan karena dikeluarkan. Tapi Steve Jobs sendiri Bapak Ibu, dia tidak patah semangat. Yang dia lakukan apa? Dia membuat satu perusahaan lagi. Namanya kalau nggak salah Next, nama perusahaannya. Nggak berhenti membuat perusahaan itu Bapak Ibu, tapi Steve Jobs juga membuat satu perusahaan lagi yang bergerak di dalam perfilman. Bapak Ibu kalau suka nonton film di bioskop atau di rumah itu ya, kalau ada logo di awalnya itu Pixar, gitu ya. Nah itulah salah satu perusahaan yang dia rintis, dia bangun. Dan film pertama yang dikeluarkan adalah Toy Story. Saya suka film itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagus ceritanya ya. Tentang Toy Story. Saya yakin kalau ketika itu Steve Jobs ini patah semangat, dia nggak mau berusaha lagi, dia nggak mau bekerja lagi. Saya yakin film-film itu nggak akan muncul. Saya yakin tidak akan ada satu perusahaan perfilman yang baik, yang menghasilkan kualitas video yang baik. Tetapi Steve Jobs terus maju, dia terus melangkah, dia berusaha berjuang. Tapi kita tidak melihat penderitaannya kan, kita tidak melihat usaha yang dia lakukan. Kita hanya tahu Steve Jobs orang yang terkenal, orang yang berhasil. Kemudian setelah itu dia kembali direkrut oleh Apple, dia kembali bergabung dengan Apple ya, yang seperti kita tahu sampai akhirnya dia meninggal. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti tidak mau yang namanya mengalami penderitaan. Kita nggak mau hidup susah. Ketika hidup susah datang, masalah datang, kita selalu bilang, stop Tuhan, aku nggak mau. Amit-amit, jangan sampai Tuhan. Gitu ya. Kita nggak mau. Tapi Bapak Ibu tentu Allah memberikan penderitaan itu bukan karena Allah itu senang ngelihat kita itu menderita. Bukan karena Allah itu suka kita itu susah, bukan. Tetapi ada tujuan di balik setiap penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan. Di dalam sebuah buku yang berjudul Walking with God Through Pain and Suffering, berjalan bersama Allah melalui kesulitan dan penderitaan. Sang penulis Timothy Keller berkata demikian. Penderitaan itu bukan hanya cara Kristus menjadi seperti kita dan menebus kita. Tetapi penderitaan itu merupakan salah satu cara utama kita menjadi seperti Dia dan mengalami penebusannya. Jadi Timothy mau berkata demikian. Penderitaan itu, kesulitan itu bukan hanya sekedar berbicara Kristus yang datang menderita menjadi seperti kita untuk menebus kita. Tetapi penderitaan itu juga membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami penebusan karya Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami meskipun menyakitkan, meskipun membuat kepala kita pusing, membuat hati kita gelisah, gak bisa tidur. Penderitaan yang kita alami itu punya tujuan dan manfaat bagi kita. Seorang psikolog bernama Jonathan Haidt
Dia mengatakan ada 3 keuntungan seseorang itu mengalami penderitaan. Yang pertama, orang yang pernah mengalami penderitaan atau melalui penderitaan, dia berkata menjadi orang yang lebih tabah. Yang kedua, orang yang pernah mengalami penderitaan itu membuat relasinya dengan sesama itu menjadi lebih baik, menjadi lebih erat. Kenapa? Karena ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami kesulitan, mereka bersatu hati mungkin gitu ya. Jadi lebih kuat, menjadi lebih erat relasinya. Yang ketiga, dia katakan penderitaan itu mengubah prioritas dan pemikirannya. Jadi ketika penderitaan atau kesulitan hidup yang dia alami, itu membuat dia mengubah prioritasnya. Dari mungkin prioritas utamanya adalah bagaimana saya menghasilkan uang. Bagaimana cuan ini mengalir terus masuk ke dalam rekening dia. Berubah menjadi apa yang bisa dilakukan. Apa yang saya dapatkan ketika penderitaan itu ada dalam diri saya. Nah, ini pemikiran atau mengubah prioritas yang berbeda. Sama halnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kita sebagai orang tua punya anak kecil gitu ya. Seringkali nangis ya anak kecil. Minta mainan. Biasanya para ibu paling males bawa anaknya itu sekarang ke mall. Kalau dulu ke pasar ya, sekarang ke mall. Kenapa? Karena di mall ada berbagai macam mainan. Ada Toys Kingdom, ada apa lagi itu ya, banyak. Wah gawat kalau anaknya ngelihat itu. Kalau nggak dikasih pulang nanti marah, nangis. Masih mending nangisnya di rumah. Kalau nangisnya di mall gitu ya, seringkali hal itu dihindari. Nah Bapak Ibu kita sebagai orang tua seringkali ketika lihat anak nangis gitu ya. Atau ya anak kita tiba-tiba nangis, nggak ada jelas kenapa sebabnya gitu ya. Seringkali kita, kenapa sih nangis gitu kita tanyain kan ya. Kenapa nangis, kenapa nangis. Tapi terkadang ada waktunya kita membiarkan anak itu nangis. Ya terserah kamu mau nangis berjam-jam, mau guling-gulingan, sekarang PDW gitu ya. Biarin, mama gak mau tahu, dibiarinin sama mamanya. Tapi nanti ketika tenang baru diajak ngomong, kenapa sih kamu gitu ya. Nah Bapak Ibu mungkin Allah juga seperti itu. Ketika kita mengalami penderitaan, terkadang kita merasa mungkin Allah kenapa mendiami kita. Mengapa Allah itu membuat kita menangis? Kenapa Allah itu membuat saya kesulitan? Dan seakan-akan Allah itu diam. Seperti orang tua yang tadi saya katakan, ketika anak kita nangis seringkali atau kadang kita mendiami dia, biarkan dia nangis dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Kitab yang kita baca ini dan sedang kita pelajari beberapa minggu ini, ya 1 Timotius, 2 Timotius. Di sana kembali kita diingatkan siapa Rasul Paulus itu. Dia adalah seorang rasul yang juga mengalami penderitaan karena Injil. Karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia merasakan penderitaan. Bahkan di dalam suratnya ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dia dalam keadaan yang tidak baik Bapak Ibu. Dia bukan lagi leha-leha, lalu teringatlah akan Timotius, muridnya, bukan, tetapi dia sedang dalam penjara, bahkan di penjara untuk kedua kalinya. Dan lebih parahnya lagi ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia itu akan menantikan kapan waktunya dia mati, gitu ya. Jadi sebentar lagi dia akan mati ketika dia menulis surat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus adalah bukan orang yang enak hidupnya. Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, oleh karena itu ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, Paulus mengajak Timotius itu supaya dia itu turut ambil bagian. Supaya dia itu kuat ketika dia menghadapi penderitaan hidup. Ayat yang pertama di sana dikatakan, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Paulus mengingatkan kembali Timotius, ketika kamu menjadi murid Kristus, ketika kamu mau memberitakan Injil,
akan menghadapi begitu banyak permasalahan hidup, kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi Paulus mengingatkan, jadilah kuat. Kenapa? Karena ada kasih karunia ketika dia hidup bersama dengan Kristus. Nah, hal ini jugalah yang Paulus ingin nyatakan kepada kita, untuk kita boleh menjadi kuat di dalam kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Tetapi permasalahannya bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat dalam penderitaan. Ada 3 hal yang Paulus nyatakan. Yang pertama, Bapak Ibu, dia memberikan analogi mengenai seorang prajurit. Ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus memberikan analogi seorang prajurit. Bapak Ibu, mungkin saya pikir, kenapa ya Paulus tuh kasih cerita kok tentang prajurit gitu ya? Apa yang menariknya dari prajurit? Prajurit itu akan kehilangan nyawanya, dia akan meninggalkan keluarganya, hidupnya bertarung di medan perang, ketemu musuh-musuh, berhadapan dengan senjata. Ya mainannya itu gitu ya, senjata, bom, ranjau, pisau, pedang. Tapi prajurit gitu ya, gimana kita bisa menjadi kuat di dalam kita menjalani menghadapi penderitaan kalau analoginya seorang prajurit gitu ya. Tapi Bapak Ibu menarik, prajurit itu adalah saya katakan orang yang kuat, orang yang tahan. Dikatakan seorang prajurit yang baik itu adalah seorang prajurit yang dengar-dengaran dengan perintah komandannya. Dia taat kepada perintah yang diberikan oleh komandannya. Dan dikatakan seorang prajurit yang baik itu tidak mementingkan atau tidak memusingkan kehidupan dirinya sendiri. Bapak Ibu bayangkan bagaimana ketika komandan bilang begini kepada prajurit. Ya, musuh kita datang. Ya, ayo siap sedia gitu ya. Tapi kita masih WA pacar kita. Doain aku ya, Neng. Aku komandanku panggil gitu ya, ada musuh datang. Bapak Ibu, kalau kita jadi prajurit dan komandan kita melihat kita demikian padahal situasi lagi genting gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, kita pasti udah diusir sama komandan kita gitu ya, dimarah-marahin. Tetapi seorang prajurit yang baik dikatakan dia mendengarkan apa yang menjadi perintah komandannya. Dia tidak memusingkan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Ketika negara panggil dia harus pergi meninggalkan keluarga. Dia tahu sulit meninggalkan keluarga, tapi dia tetap pergi. Dia tahu ketika berperang itu taruhannya nyawa, tetapi dia tetap melakukannya. Dia taat kepada perintah komandannya. Demikian juga Bapak Ibu kita sebagai seorang prajurit Kristus. Bukankah kita juga kalau mau menjadi prajurit yang baik harus mendengarkan perintah dari komandan kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita dibilang oleh Tuhan, lakukan, beritakan Injil, nyatakan kasih Kristus. Lantas kita bilang, nantilah Tuhan. Loh, bagaimana kita bisa menjadi prajurit yang baik kalau begitu? Kalau kita sendiri tidak mau menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, seorang prajurit yang baik, yang tahan dengan ujian, tahan dengan penderitaan. Dia adalah seorang murid yang mau mendengarkan perintah komandannya, tidak mementingkan kehidupannya, tidak mementingkan urusan dirinya sendiri. Paulus juga demikian Bapak Ibu. Dia menjadi contoh bagi Timotius. Ketika Allah memanggil dia, Yesus memanggil dia menjadi saksinya. Dia taat dengan perintahnya. Dia disuruh pergi mengabarkan Injil, dia pergi. Penolakan terjadi, penderitaan, dia lagi di penjara mengalaminya.
tetapi dia tetap taat kepada perintah Sang Gembala Agung. Demikian juga harusnya dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus memberikan analogi seorang olahragawan. Seorang olahragawan ini juga sering Paulus gunakan ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, di sana Paulus juga menggunakan analogi ini, olahragawan. Dikatakan seorang olahragawan yang berhasil mendapatkan mahkota adalah dia orang yang taat pada peraturan-peraturan pertandingan. Tadi saya lihat penari pakai ini ya Bapak Ibu ya, mahkota. Kebetulan mahkota ketika itu adalah seperti ini, dililit oleh daun-daun gitu ya. Ini adalah mahkota yang akan mereka dapatkan kalau mereka berhasil mencapai garis akhir di dalam pertandingan. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia boleh melihat menjadi seperti seorang olahragawan. Ketika dia punya tujuan yang jelas, dia mau mendapatkan mahkota itu, dia harus taat kepada peraturan-peraturan dari pertandingan tersebut. Dia tidak bisa semena-mena, dia tidak bisa semaunya dia. Mengikuti aturannya dia sendiri, enggak bisa. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk dia boleh taat di dalam peraturan pertandingan di dalam olahraga. Seorang bernama Rossi Ruiz, ya seorang atlet tahun 80 dan memenangkan pertandingan Boston Marathon berjarak 42 km. Hebatnya Bapak Ibu, si Rossi ini bisa menyelesaikan pertandingannya itu dalam waktu 2,5 jam. Ya, dia bisa lari mencapai garis akhir dengan waktu 2,5 jam. Namun Bapak Ibu ketika selesai ya pertandingan itu, dia diwawancara gitu ya. Bahkan juri juga melihat dia, kok badannya nggak berkeringat. Kalaupun berkeringat, dia berkeringat tidak seperti pelari yang lain. Wah, bajunya sampai basah, gobios gitu ya, depan belakang. Lalu rambutnya acak-acakan, mukanya merah. Tidak terjadi dengan Rossi, Bapak Ibu. Kok bisa? Karena Bapak Ibu, Rossi memang di garis awal, di garis start dia memang ada gitu ya. Dia ikut lari pertamanya, tetapi kemudian dia apa? Dia keluar dari arena pertandingan dan dia pergi ke kereta bawah tanah, naik kereta sampai ke tempat garis finish. Bapak Ibu, hal curang yang dilakukan oleh Rossi mengakibatkan dia tidak mendapatkan piala. Dia didiskualifikasi oleh juri. Yang tadinya dia menjadi seorang pemenang, kemudian gagal. Bapak Ibu, mungkin juga dengan kita, Paulus mengingatkan kepada Timotius, ketika kamu mau mendapatkan mahkota itu, kamu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kamu harus taat kepada perintah Tuhan, kepada aturannya Tuhan. Kalau dunia saja, orang-orang saja berebut ya mendapatkan piala itu, mahkota itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 9. Kalau orang saja memperebutkan mahkota yang fana itu, bukankah seharusnya kita juga lebih dari itu? Kita sudah jelas-jelas ingin mendapatkan mahkota yang tidak fana, mahkota yang kekal. Bukankah seharusnya kita juga bertanding dengan baik? Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya pergi nge-gym ya. Berharap Canta Wahyudi, suami saya nggak ada ya. Berharap Canta Wahyudi itu mau ikut, mau bergerak ya supaya dia ya lebih baik lah ya. Karena saya sudah terlanjur janjian Bapak Ibu ya dengan pemuda. Ya lo datang, oke. Bapak Ibu ketika saya nge-gym hari pertama gitu ya, saya masih oke gitu ya. Udahannya badan saya masih sakit tapi gak terlalu sakit gitu ya. Kemudian besoknya, hari ini nge-gym gak? Ya diusahakan. Bawa sepatu lah, kita main kaki. Oke, bawa sepatu ya Bapak Ibu ya, saya main kaki. Bapak Ibu pertama kalinya, bukan pertama ya.
Langsung ketika itu saya disuruh squat. Squat itu kayak kita squat jam. Kalau squat jam itu kan jongkok berdiri, loncat-loncat gitu ya. Tapi ini nggak loncat. Seperti squat jam. Kayak kita mau jongkok tapi setengah terus berdiri lagi gitu ya. Itu squat. Awal mulanya Bapak Ibu saya langsung disuruh squat. Satu set itu 12 turun naik gitu ya. Saya disuruh 4 kali set, 4 set jadi 12 dikali 4. Dan dapat bonus lagi Bapak Ibu. Set terakhir tambah lose 12 ditambah 20. Yang satu pakai beban, yang satu kosongan gitu ya. Oh my God gitu ya. Lalu diajarin kemudian postur tubuh, berdirinya nggak boleh begitu. Nanti salah otot gitu ya. Nanti badannya, ototnya sakit gitu ya. Bapak Ibu semua instruksi sudah saya ikuti. Ya, dari pelatih saya, gitu ya, ada di sini orangnya. Dari pelatih saya gitu ya. Alhasil apa Bapak Ibu? Badan saya tetap sakit. 2 hari kemudian kaki saya kayak mau patah Bapak Ibu. Saya bilang, untung hari ini kaki saya udah enak ya. Kalau enggak saya naik ke sini susah turunnya lagi. Bapak Ibu, harus taat. Saya yakin kalau atletnya saya baru disuruh begitu ngerasa sakit, aku gak mau lagi deh, gak mau lagi latihan. Saya yakin saya gak akan pernah jadi atlet yang handal. Baru kaki yang sakit, belum pundak yang sakit, belum bagian-bagian yang lain yang sakit, kemudian saya menyerah. Gak mau. Bapak Ibu demikian juga atlet bukan? Saya rasa penderitaannya jauh lebih dari saya. Saya rasa badan yang dia alami jauh lebih sakit. Ketika dia harus berlari menjadi seorang pelari, saya rasa kaki dia sakit, mungkin kaki juga kebas, mungkin kadang terjadi kram. Saya rasa penderitaannya jauh lebih dari saya. Tetapi Paulus mengatakan ketika kita mau menjadi murid yang kuat di dalam penderitaan, kita harus menghadapi penderitaan itu. Kenapa? Karena ada kasih karunia di dalamnya. Paulus sendiri adalah seorang rasul yang juga menderita. Dia dipenjara, dia disiksa, dia menderita Bapak Ibu. Tetapi dia menyatakan bahwa aku ketika ikut Yesus sudah siap untuk menderita. Yang ketiga Bapak Ibu, Paulus memberikan analogi seperti seorang petani. Bapak Ibu kalau prajurit, kalau olahragawan, kita melihat lah ya, oh iya dia menderita, mereka harus berpisah jauh dengan keluarga, badan mereka sakit-sakit, taruhan mereka adalah nyawa gitu ya. Tetapi petani Bapak Ibu, apa yang bisa dipelajari dari seorang petani? Petani itu kan cuma, kalau kita lihat siang hari dia udah tidur-tiduran, pergi pagi, siang udah tidur-tiduran, di saung di sawah gitu ya. Sore dia tinggal pulang. Apa hebatnya petani? Bapak Ibu, petani yang berhasil adalah petani yang mau merawat, mau setia mengelola itu, lahan yang ada. Jangan kita kira petani yang tadi saya bilang gitu ya, siang dia udah tiduran di saung, habis itu gak ngapa-ngapain lagi. Tetapi Bapak Ibu sebelum dia menikmati hasil panennya itu, yang dikerjakan oleh petani itu apa? Dia menggarap lahan bukan? Ketika dia mau menanam benih yang baru, ketika dia melihat ladang itu penuh dengan rumput liar, dia harus cabut semua rumput liar itu. Dia harus gali, congkel ulang itu tanah supaya apa? Supaya gembur tanahnya dan menghasilkan. Kemudian dia juga harus menyiram. Dia harus mengatur jarak antara bibit yang satu dengan bibit yang lain sehingga tidak terjadi pertumpukan. Dia harus memikirkan semua itu Bapak Ibu. Dan dia juga harus setia. Petani kita tahu pergi pagi-pagi, ya kan ya. Dia harus setia menjaga, merawat, belum lagi kalau ada
mangsa yang mau mengambil tanamannya, burung-burung. Dia harus bikin apa? Di Indonesia bikin orang-orangan ya. Dia harus bikin itu. Supaya apa? Supaya burung itu nggak ke situ gitu ya. Dia harus punya hati untuk menjaga merawat tanamannya. Sehingga dia baru bisa merasakan, menikmati hasil panennya. Nah Paulus, Bapak Ibu, saya yakin sebelum dia menjadi orang Kristen, dia adalah orang yang nyaman. Kenapa saya katakan nyaman? Karena dia pemburu orang Kristen. Ketika dia menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang diburu. Ketika dia belum percaya kepada Kristus dan memburu orang-orang Kristen, hidup dia aman. Setidaknya dia punya jaminan keamanan dari orang Romawi, dari orang Yahudi. Dia tidak akan diburu. Ketika dia memburu orang Kristen, dia juga dibayar, dapat upah. Nyaman hidupnya Bapak Ibu, tidak ada masalah. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, hidupnya terbalik. Dipenjara, disiksa, diasingkan, ditolak oleh orang banyak. Tetapi itu yang Paulus lakukan. Bukankah dia tetap setia menjaga? Bukankah dia tetap setia merawat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dia? Dia memiliki hati yang begitu besar kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, bukankah seharusnya kita juga demikian? Kita orang-orang yang mau menjadi murid Kristus yang baik, kita harus menjadi seorang petani. Seperti seorang petani yang taat, seorang petani yang memiliki hati yang setia merawat. Sehingga ketika nanti mendapati hasil, kita boleh bersuka cita. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan. Ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kita memiliki pengharapan. Suatu saat nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal, bukan mahkota yang fana. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu. Ketika mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, hidupku kenapa begitu susah? Kenapa sakit penyakit ini selalu aja ada di dalam diri saya? Kenapa perekonomian keluarga saya kok gak pernah naik? Kenapa Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan memberikan penderitaan bagi kita, kesulitan-kesulitan bagi kita, supaya kita menjadi orang yang kuat. Dan belajar dari ketiga tadi, seorang prajurit, seorang petani, seorang olahragawan, yang boleh tetap setia di dalam pertandingan bersama dengan Tuhan. Dan akan ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus sering menganalogikan orang percaya dengan dia itu seperti seorang suami istri. Seorang suami istri, Bapak Ibu, saya yakin dalam pernikahan itu tidak mudah dijalani. Ya, Bapak Ibu yang lebih lama menjalani pernikahan, saya yakin ada banyak pergumulan yang sudah pernah dialami. Ada banyak permasalahan yang sudah dirasakan. Kadang ada pertengkaran, ada selisih paham, ada percekcokan di dalamnya. Kadang kita ada bete-betean gitu ya, nggak mau ngomong wah gitu ya. Tetapi bukankah dari percecokan, dari selisih paham yang dialami oleh pasangan, itu membuat diri kita semakin dewasa, membuat diri kita semakin mengerti, oh pasangan saya seperti itu. Dan membuat kita semakin menyadari saya harus bersikap seperti apa. Nah demikian juga dengan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami, itu membuat kita seharusnya semakin mengenal siapa Kristus. Membuat diri kita semakin melihat apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita saat ini. Kristus pun sudah mengambil penderitaan itu Bapak Ibu.
Kalau dia tidak mengambil itu, saya yakin ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, tolong lalukan cawan ini daripadaku gitu ya. Bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Dia pasti akan bilang begitu. Tetapi Yesus gak bilang begitu. Dia bilang, bukan kehendakku Bapak, melainkan kehendakmu. Dia mengambil penderitaan itu Bapak Ibu. Maka demikian juga seharusnya dengan kita. Mari biarlah kita boleh melihat Kristus ketika dia menderita bagi kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita diminta untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan itu, lihatlah Kristus yang sudah melakukannya bagi kita sekalian. Rasakan dan nikmati pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mungkin kami saat ini mengalami pergumulan yang berat. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, mungkin yang saat ini malah semakin merosot, pembeli yang semakin berkurang. Bahkan kami mungkin harus diperhadapkan dengan memecat karyawan, dengan mengakhiri usaha bisnis yang dilakukan. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa penyakit ini tidak sembuh-sembuh dari diri saya? Mungkin kita bilang, Tuhan, kenapa badai hidup selalu ada? Dan kita menyalahkan Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengalami apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami umat manusia di dalam penebusan Kristus. Biar kami boleh mengalami itu Tuhan. Dan ketika pergumulan hidup melanda kami boleh tetap bersuka cita. Kami boleh tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh tetap bersandar taat kepada pimpinan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami tahu hanya Allah Roh Kudus yang dapat menolong kami, memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Dan biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang taat, yang terus maju di dalam penderitaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan kembali akan iman percaya kita. Dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Sekali lagi salam, bagaimana kabarnya? Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan karena kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama. Sebagai ungkapan sukacita kita, bagaimana kalau kita memberikan salam satu dengan yang lainnya? Salam namaste, bilang selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya, kiri kanan muka belakang semuanya ya. Terima kasih. Di tengah sukacita kita, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang di tempat ini? Kalau ada dan hormat kami persilakan untuk berdiri. Sepertinya ada Bapak Syahaan ya, baru pertama kali datang beribadah tempat ini. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Bapak. Terima kasih, silakan duduk. Senang sekali ya.
ada anggota baru yang boleh berkumpul bersama kita di tempat ini. Dan sebagai ungkapan sukacita kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Natsnya 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Persembahan kita pada minggu ini ada 2. Pertama, persembahan syukur atau persembahan kas gereja dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA ataupun Bank Danamon, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR kode yang tertera di layar atau di meja Bapak Ibu sekalian. Persembahan yang kedua adalah persembahan diakonia dapat ditransfer ke rekening diakonia yang ada di Bank BCA, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR kode yang tertera di layar atau di meja Bapak Ibu sekalian. Dan bagi jemaat yang berhadir dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu masuk. Persembahannya akan diserahkan setelah ibadah selesai. Amplop persembahan dapat diambil di pintu belakang. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di tengah
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk usaha pekerjaan yang Tuhan telah berkati. Sehingga pada saat ini kami boleh membawa sebagian berkat itu sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai tanda syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pengurus dalam mengelola persembahan ini. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk firman yang disampaikan kepada kita pada kesempatan ini, yaitu berdoa agar jemaat mengerti bahwa penderitaan dapat membawa kita untuk melihat lebih dalam akan kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, jemaat tidak takut akan penderitaan yang dihadapi. Serta yang ketiga, berdoa untuk panitia Natal dalam mempersiapkan acara Natal dan Tahun Baru. Mari kita berdoa untuk ketiga poin doa syafaat kita. Bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengar, yang kembali telah mengingatkan kami bahwa melalui penderitaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau mendidik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi lebih tabah, menjadi mempunyai relasi dengan orang di sekitar kami dengan lebih baik, maupun mempunyai prioritas dalam kehidupan kami. Dan melaluinya juga kami boleh melihat lebih dalam kemuliaan Tuhan. Kami juga pada tempat ini juga boleh memiliki cara pandang yang baru di dalam melihat penderitaan itu dalam kehidupan kami. Dan itu dapat dipakai Tuhan untuk membawa kami semakin dewasa dalam iman maupun dalam keserupaan dengan Kristus. Sehingga kami tidak takut menghadapi penderitaan yang kami hadapi. Kami juga bersyukur apabila pada tahun ini kami kembali boleh merayakan Natal dan Tahun Baru secara langsung dan bersama. Kami berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru yang akan mempersiapkan rangkaian acara. Berilah mereka kesatuan hati dan visi yang jelas, semangat dan kreativitas, agar melaluinya kami boleh memaknai Natal dan Tahun Baru dalam hidup kami. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Ada Bapak Hermawan, Saudari Meriska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kuingim, Ibu Mira Triana, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Mari kita berdoa untuk poin yang keempat, untuk saudara-saudara kita yang menderita sakit. Bapa di surga, kembali kami pada kesempatan ini membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Hermawan, Saudari Meriska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Luikuingim, Ibu Mira Triana, dan Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh beri mereka kekuatan, pengharapan, dan juga kesembuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi maupun fisioterapi yang dilakukan kepada mereka. Dan juga kami secara khusus mau berdoa untuk saudara-saudara mereka, Tuhan Detolan yang merawat, biarlah Tuhan memberikan ketulusan hati, memberikan kesabaran, biarlah melalui itu semua proses kesembuhan boleh terjadi dengan cepat. Dan kami juga mau berdoa untuk kebutuhan pendanaan di dalam perawatan ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk poin yang kelima, yaitu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Rasman S, Saudari Christine, Bapak Heri, Ibu Hana, Ibu Lucy,
Saudara Fargus, Diaken Wikai, Saudara Hendra, Bapak Harmaji, Ibu Bong Fuicin, Saudara Stephen, dan Saudari Oktaviani. Kita berdoa untuk mereka dan juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Ferry dan Ibu Monica, Bapak Wisnu S dan Ibu Lika Agustina, Bapak Hosea dan Ibu Yulia, Bapak Erik dan Ibu Felicia. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan, dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami turut bersuka cita kepada saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini berulang tahun yang telah Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun kembali. Kami berdoa untuk Bapak Rasman S dari Christine, Bapak Henry, Ibu Hana, Ibu Lucy Wandra, dan Saudara Fargus, Diaken Wikai, Saudara Hendra, Bapak Harmaji, Ibu Bong Fuicin, Saudara Stephen, dan Saudari Oktaviani. Biarlah rahmat, kasih, dan berkat Tuhan senantiasa mengiringi akan kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin memaknai kehidupan ini bersama Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga akan saudara-saudara kami yang berulang tahun perkawinan, yaitu Bapak Ferry dan Ibu Monica, Bapak Wisnu dan Ibu Lika, Bapak Hosea dan Ibu Yulia, serta Bapak Erik dan Ibu Felicia. Kami menyerahkan mereka ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus pelihara akan pernikahan mereka, menjaga mereka agar boleh hidup suci dan juga boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membimbing putra-putri mereka ya Allah, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan menutup bersama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Janganlah takut pada penderitaan, karena penderitaan di dalam Kristus pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, dan jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, dan bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita akan berakhir. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa, pohon selamat sumber berkah. Puji Allah sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk, untuk dapat bersaat teduh. Ibadah kita selesai, kami informasikan kepada jemaat bahwa di pastori belakang tersedia kantin. Sedang jemaat boleh mampir, boleh lihat-lihat, boleh juga beli-beli ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.